Kali double kill. Ya kan dibilang kan, dibilang apa? Azab kubur sungguh dahsyat. Jadi, ya, ini Mona Fashion Iya, 88 orang Aceh Bapak Ibu. Dia mengatakan azab iya kubur itu benar. sungguh dahsyat. Maka dijawab sama Bang Nabirong, ya kalianlah nikmati azab kubur. Dalam kekristenan tidak tertulis ada azab kubur. Kami tidak menikmati Tidak azab ada, kubur. Berapa kalian tidak. sudah dikubur di azab, ketika bangkit di azab, habis itu mendatangi neraka lagi, masuk neraka lagi, dan itu pasti, bukan mudah-mudahan. Masuk neraka itu bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, pasti. Tapi masuk surga mudah-mudahan. Nah ini gimana konsepnya bang? Kok bisa masuk surga mudah-mudahan, masuk neraka pasti? Nah itu yang tidak tahu. Mereka tidak tahu itu. Yang sudah pasti adalah ke sana, ke kiri. Kalau ke kanan ya mudah-mudahan kan gitu. Iya. Jadi kalau mereka paham tentang azab kubur ini pun, itu sebenarnya mereka dengar-dengar. Itu dari kisah perempuan Yahudi gitu. Jadi tentang siksa kubur itu, nah, kalau mereka mau baca itu nanti gini, siapa kalian yang mau pengen tahu dari mana sih si azab kubur ini? Itu kalian bisa cari itu nanti di hadis Bukhari 1372 ya. 1372 itu di sana Aisyah dengan seorang perempuan Yahudi datang mengatakan tentang siksa kubur. Perempuan Yahudi tersebut berkata, semoga Allah melindungi dari siksa kubur. Nah, inilah asal mulanya siksa kubur. Jadi itu dari ajaran dari Yahudi dulu ya, kalau nggak salah ya. Nah, kemudian Aisyah berkata tentang siksa kubur gitu kepada Rasul gitu. Baru kata, iya siksa kubur itu ada gitu. Gitu. Jadi kalau kita dilihat di Bukhari itu dikatakan, setelah itu aku tidak pernah melihat Rasul sholat kecuali memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Sebelumnya tidak. Gitu. Sebelumnya itu tidak ada dia berdoa tentang siksa kubur ketika sholat, kata Aisyah. Tetapi setelah Aisyah nanyakan itu, baru dia, nah itu boleh dibaca di Hayar Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari 1372. Itu boleh dicatat. Itu asal mulanya. Gitu. Atau di Sunan ya An-Nasai 1345. Itu tentang siksa kubur. Gitu. Itu dari seorang perempuan Yahudi. Jadi siksa kubur itu disebabkan oleh karena air kencing. Gitu. Bisa baca di An-Nasai 1345. Ya, yang berbicara tentang siksa kubur, kau paham tidak itu siksa kubur itu dari mana? Nah, biar ngerti ya. Gitu. Jadi jangan inilah. Kalau nggak tahu apa-apa, ya Kalau tidak tahu apa-apa, jangan bertanya banyak. sama ahli kitab. Jangan menghujat ahli Iya, kitab. bertanyalah. Betul. Kalian Ini kalau kita tidak ahli bertanya, kitab ini. bertanyalah kepada ahli kitab. Kalau tidak tahu, ya, apa Mm-mm. yang kalian tidak ketahui, bertanya sama ahli kitab. Jangan menghujat ahli kitab. Ini kalian sudah tidak mau bertanya, Iya. sudah tidak mau membaca Alkitab, tidak mau bertanya juga, malah kalian hujat. Kan kualat kalian. Nggak ngerti juga ya kan? Durhaka kalian sama Tuhan. Ya. Iya. Kenapa saya katakan kalian durhaka sama Tuhan kalian? Yang pertama, di salah satu rukun iman disuruh beriman kepada Alkitab. Kitab sebelumnya, yaitu kitab sebelum Al-Quran. Nah, kalian tidak mau membacanya. Malah kalian hujat, kalian hina, kalian tuduh Alkitab itu dipalsukan. Dan tanpa kalian sadari, ketika kalian menuduh bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, kalian sudah
menuduh Tuhan kalian tidak sanggup menjaga keaslian firman-Nya. Karena Injil juga firman Allah, Taurat firman Allah, Zabur firman Allah. Kalau kalian menuduh bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, kalian menuduh Allah tidak sanggup menjaga firman-Nya. Sementara Allah Maha Kuasa. Disuruh bertanya, kalian hujat Alkitab. Kalian tuduh Alkitab yang tidak-tidak. Bahkan Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, in kunta syakkin fi khalqi, in kunta syakkin, maka kalau engkau ragu-ragu, mimma anzalna ilaika, apa yang aku turunkan kepadamu, fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik, maka bertanyalah kepada ahli kitab, yaitu orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Kalau ragu-ragu, ini Allah yang ngomong. Kepada siapa Allah berbicara? Kepada Nabi Muhammad. Ini bukan orang sembarangan. Ya, kepada Nabi langsung, baginda langsung. Kepada orang yang dikasihi oleh Allah. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, kalau engkau ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik, maka bertanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Bertanya kepada ahli kitab, kepada kitab sebelummu. Dan ternyata ditulis dalam surat Al-Maidah, dalam Alkitab itu terdapat petunjuk. Di dalam Alkitab itu terdapat cahaya. Ada huda di situ dikatakan. Ada petunjuk, ada nur, ada cahaya. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Alkitab ini jangan kalian hujat, karena Alkitab ini diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya setiap orang yang beriman kepada Alkitab, orang yang membaca Alkitab, orang yang mempelajari Alkitab, orang yang mau mendengar apa kata Alkitab, maka orang tersebut mendapatkan kedamaian dalam hatinya. Ya, orang itu mendapatkan ketenangan dalam pikirannya. Kamu lihat betapa banyak tulisan-tulisan typingan kalian, komentar kalian yang sangat kasar-kasar. Ada saya balas. Tidak. Kenapa? Alkitab melarang saya untuk membalas hujatan kalian. Alkitab melarang saya untuk membalas olok-olokan kalian. Alkitab melarang saya untuk membalas hinaan kalian. Seandainya saya masih sama dengan saya yang dulu, iman saya masih sama dengan iman yang dulu, oh saya balas, berdarah-darah saya. Ya, bahkan saya rela mati untuk membela agama, saya rela mati untuk membela iman, bahkan saya rela mati untuk membela Tuhan. Cuma pertanyaannya, apa kemampuan saya untuk membela agama? Dan apa kemampuan saya untuk membela Tuhan? Ini paling penting untuk dipikirkan. Apakah kita diberikan kuasa oleh Tuhan? Apakah kita diberikan kuasa oleh Tuhan? Otoritas oleh Tuhan? Sehingga kita membela Tuhan? Dan kuasa apa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita dengan begitu mudah dan gampang mengatakan, aku membela Tuhan? Apa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita mau membela Tuhan? Tuhan itu maha kuasa, bro. Ya, kita ini manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya, manusia yang tidak punya kuasa apa-apa, manusia yang begitu manusia yang begitu lemah sekali. Dan kita adalah manusia yang butuh pembelaan dari Tuhan. Ini tidak kita yang bela Tuhan. Apa-apaan ini? Kita yang bela Tuhan. Nah, ini SR. Ketika kita sampaikan, lu mau droku anak kade pusapu. Ya, kapegah hati pegahku yang kade pulikah. Hati kejauh pu yang kade pulikah. Nah, kata pegah long, lu mau anak kade pusapu. Maka hati pegah haba bersopan. Pegah haba. Bek debit sumpah serapah lah mati. Akankah sabi-sabi katulih sumpah serapah? Karena atekah anak betul.
hana damai hati, pikiranku hana tenang. Pakon karena hana kebaca Alkitab. Betul aku berhilum. Alkitab yang kalian anggap palsu ini, yang kalian anggap diubah-ubah, ya, kalian saja masih mencari pembenaran di dalam Alkitab ini. Kalian masih mencari pembenaran di dalam Alkitab ini. Setiap kalian debat, pasti kalian mengais-ngais Alkitab untuk mencari pembenaran iman kalian. Untuk mencari pembenaran tentang junjungan kalian, tentang nabi kalian. Kalian buka Alkitab. Tapi di sisi lain Alkitab diubah, di kalian olok, kalian hina. Sama halnya dengan kalian menghina Allah. Kenapa? Karena Alkitab itu juga perkataan Allah. Kalamullah. Ya, kitabullah. Kitabnya Allah. Zabur kitab Allah. Taurat kitab Allah. Injil kitab Allah. Ketika kalian mengolok-olok Alkitab sama dengan kalian mengolok-olok Allah. Karena Taurat itu kitab Allah. Ketika kalian mengolok-olok Injil sama juga halnya kalian mengolok-olok Allah. Kenapa? Karena Injil itu kitabullah, kitabnya Allah. Ketika kalian mengolok-olok Zabur sama halnya juga kalian mengolok-olok Allah. Kenapa? Karena Zabur itu kitabullah. Tapi ketika saya sampaikan begini, kalian mengatakan Alkitab dipalsukan, sudah diubah-ubah. Nah itu. Kalian jawab Alkitab itu sudah dipalsukan dan diubah-ubah. Tetapi kalian tidak pernah membaca Alkitab. Dari mana tahu Alkitab itu dipalsukan? Dari mana tahu Alkitab itu diubah-ubah? Alkitab saja tidak pernah kalian buka, apalagi kalian baca. Disuruh beriman kepada Alkitab, kalian hina Alkitab. Sudah dikatakan bahwa Alkitab ini diberikan untuk orang yang bertakwa, kalian bantah tanpa data dan argumentasi kalian itu begitu pahit. Ya, begitu pahit. Ini. Apalagi yang kamu tulis? Ya. Benar Bang Slipper. Alkitab diubah-ubah tapi mereka senang membahas Alkitab. Mona Vision, kitab nggak salah, yang menuhankan manusia yang salah. Ini kamu sudah mulai sudah mulai agak berubah pola pikirmu. Beda dengan yang tadi. Tadi typinganmu itu terus, itu terus. Ini sudah mulai berubah pola pikirmu. Ketika kamu mengatakan kitab nggak salah, berarti pola pikir kamu Mona sudah mulai berubah. Ya, kitab nggak salah, yang menuhankan manusia yang salah. Makanya lagi-lagi Kak Mona baca Alkitab. Supaya pola pikir Kak Mona paham. Ya, pola pikir Kak Mona harus dengan pola pikir Alkitab, bukan dengan pola pikir kitab lain. Kak Mona jangan memikirkan Alkitab dengan pola pikir Al-Quran. Tidak nyambung. Kak Mona jangan memikirkan Alkitab dengan pola pikir hadis. Itu tidak nyambung. Tetapi Kak Mona membaca Alkitab, memikirkan Alkitab dengan cara dan pola pikir Alkitab. Berdoa sebelum buka Alkitab, Tuhan tuntun saya. Berikan saya hikmat, berikan saya pengetahuan, berikan saya kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Supaya saya bisa memahami isi firman-Mu ya Tuhan. Saya bisa memahami pikiran-Mu ya Tuhan. Bantu saya, tolong saya, bimbing saya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, baru buka Alkitab, baca. Dari Kejadian pelan-pelan baca sampai Wahyu. Nanti pola pikirmu akan berubah Kak Mona. Kamu akan melihat man huwa Yasu'a. Siapa Yesus Kristus itu? Kamu akan tahu. Kak Mona akan tahu apa yang tertulis dalam Alkitab. Kandungan-kandungan yang tertulis dalam Alkitab. Makanya selama ini Kak Mona melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya. Kak Mona tidak mau melihat Yesus dari sisi keilahian. Tidak. Tapi dari sisi kemanusiaan. Oh, dia kelihatan. Dia makan. Dia nangis. Dia berdoa. Karena Yesus bagi kami itu, dia sebagai teladan bagi kami. Dia memberikan teladan, memberikan contoh bagi kami. Selain dia Mesias, selain dia juru selamat.
Karena hanya satu-satunya juru selamat, hanya satu-satunya Mesias, yaitu Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus. Tidak ada duanya, tidak ada yang lain. Nah, maka Kak Mona baca Alkitab, pelajari Alkitab, ya, baca Alkitab, pelajari Alkitab. Karena Kak Mona juga disuruh membaca Alkitab. Benar, komennya lucu-lucu dan bolak-balik aja. Benar, benar Kak Capri. Komennya dari zaman Adam. Dari zaman Adam sampai tahun 2024. Ini menjelang masuk 2025. Komennya itu-itu saja komennya. Pertanyaannya itu-itu terus. Dijawab itu lagi, dijawab itu lagi. Kenapa? Karena pikiran mereka masih pikirannya bukan pikirannya Alkitab. Pola pikirnya bukan pola pikir Alkitab. Pola pikir Arab. Bebal, kepala batu, keras, ya, otaknya keras, bebal. Nah, saya dulu juga sama dengan kalian, ya. Saya sadar juga, saya paham sih tentang pola pikir kalian itu, paham sekali saya, karena saya juga dulu sama seperti itu, sama persis, ya. Nah, makanya ini lagi, nggak mungkin Tuhan harus serupa dengan manusia dulu. Makanya saya bilang jangan kamu memikirkan Yesus itu dengan pola pikir di mana ada kalimat mengatakan Tuhan itu laisa kamislihi syai'un. Nah, pikirkan dengan pola pikir Alkitab. Makanya baca Alkitab. Kalau tidak, pola pikirmu itu sama. Oh, nggak mungkin Tuhan harus serupa dengan manusia. Kamu ketika menulis mengatakan gak mungkin Tuhan serupa dengan menyerupai manusia, kamu sudah membatasi Tuhan. Tuhan itu tanpa batas. Dia mau kuasa. Batman aja mampu menyerupai bisa terbang. Batman, apalagi Bang yang bisa merubah wujud itu, yang bisa berubah-berubah itu? Mana Bino? Iya. Tahu apa lo, masa ya kalah sama itu bilang. Masa ya kalah dengan itu? Dulu ada film apa itu? Bisa dia gandakan dirinya itu berapa itu? Masa Tuhan kalah dengan itu? Kamu sudah membatasi Tuhanmu. Bisa, iya. Lanjut, iya, berarti ada yang tidak mungkin gitu ya. Ada yang tidak mungkin dari Tuhan. Itu pola pikir yang membatasi Tuhannya sendiri. Sementara dia bilang tidak ada yang sama dengan Tuhan. Manusia tidak sama dengan Tuhan. Betul. Tidak ada yang mengatakan manusia yang sama dengan Tuhan dan Sang Pencipta. Tidak. Kemampuan manusia itu jauh sekali tidak ada apa-apanya dengan apa yang Tuhan bisa lakukan. Keterbatasan manusia, jangan kau pikirkan bahwa itu adalah keterbatasan Tuhan. Gitu. Ya, sedangkan boleh kita bilang ibaratnya Denny aja bisa jadi manusia ikan yang tadi hidup di darat bisa hidup di air gitu ya. Manusia ikan. Apa yang tidak bisa berubah? Gitu. Apakah Allah itu tidak mampu? Mampu. Gitu. Makanya kalau di Alkitab bilang orang yang tidak percaya bahwa Kristus Mesias datang sebagai manusia, ya mereka akan mati di dalam dosanya. Gitu. Nah, kalau kalian mau tahu kenapa dikatakan seperti itu, gitu ya. Kenapa kok yang tidak percaya bahwa dia datang sebagai manusia itu akan mati dalam dosanya? Artinya Mesias itu adalah yang datang dari Allah. Makanya kalau orang Yahudi bilang, kenapa Yesus mati? Kenapa ketika Yesus ditanyakan, apakah benar engkau yang mengaku Mesias anak Allah? Ya, kata Yesus, tepat katamu. Karena orang Yahudi sangat mengerti Mesias yang akan datang itu adalah anak Allah. Yang datang itu, makanya mereka sangat mengharapkan ketika Allah datang bahwa semua musuh-musuh mereka harus tunduk secara fisik di depan mereka. Nah, ketika Yesus datang, mereka kok Mesiasnya begini gitu ya, kok nggak bisa diajak berperang, kok tidak melindungi. Mereka melupakan apa yang dikatakan
tentang Mesias yang akan datang itu bukan secara fisik, bukan perang fisik, tetapi jelas Yesus mengatakan musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara, gitu. Jadi ketidakpahaman inilah yang membuat juga orang Yahudi tidak percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Hingga hari ini mereka masih menanti-nantikan itu. Coba kalian tanya kepada Yahudi, apakah Mesias itu datang harus dari Allah dan anak Allah? Ya, karena di Alkitab jelas dikatakan bahwa Mesias itu harus anak Allah, gitu. Nah, jadi makanya ayat itu mengatakan kalau kalian tidak percaya dia datang sebagai manusia, ya kalian akan mati dalam dosa kalian sendiri. Itu jelas dikatakan di Alkitab, gitu. Jadi kalau kalian tidak percaya, silakan, gitu. Kami tidak tidak memaksakan itu, gitu ya. Jadi gelar Mesias yang datang itu ya harus anak Allah, dan itu apakah itu dipercaya orang Yahudi? Iya. Justru orang Yahudi yang mengatakan itu. Apakah engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Ya, kata Yesus. Nah, ketika itulah imam itu mengoyakkan baju kebesarannya, dikatakan sudah, ini orang sudah menghujat, gitu, menghujat Allah, dibilang. Makanya sudah layak untuk dihukum mati, karena pada saat itu orang yang menghujat Allah harus dihukum mati. Itulah makanya Yesus dihukum mati, gitu ya, di depan mereka, karena dia sudah mengaku bahwa dialah anak Allah itu, dialah Mesias itu yang datang itu. Karena keyakinan mereka bahwa Mesias itu haruslah datang dari Allah ataupun anak Allah. Nah, kalau kalian tidak percaya dia yang datang sebagai manusia, ya matilah kalian dalam dosa kalian. Tidak ada masalah bagi kami. Yang penting tugas kami hanyalah memberitakan. Tugas kami hanyalah menabur. Tapi Tuhan yang menumbuhkan dan memeliharanya. Ya. Gitu. Dan lagi-lagi, Bang, Bang, ya. Disuruh membaca Alkitab, mereka tidak membaca. Makanya tidak paham. Ya. Ya, kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, tetapi kalian tidak mau. Makanya kalian tidak akan paham bagaimana Tuhan itu bekerja dari zaman Adam sampai kepada yang sekarang, gitu. Makanya kalau kita lihat di Al-Maidah 46 itu dikatakan kitab Injil dan Taurat itu yang dipelajari dan bagi orang-orang bertakwa, gitu. Orang-orang bertakwa yang mempelajari dan mengimani kitab Injil itu. Tidak ada dikatakan orang yang mengimani kitab Quran itu adalah orang bertakwa. Tidak, hanya orang beriman. Hanya orang percaya. Percaya tapi belum tentu bertakwa. Kalian beriman belum tentu bertakwa. Itu perbedaannya. Tetapi di Al-Maidah 46 dikatakan orang-orang yang menerima Injil dan Taurat itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, ya. Ini seperti ini, Bang. Seperti si Nasir, ya, dia bilang apa? Nabi Isa utusan Allah, bukan anak Allah, menggombangkan. Dari tadi kami bicara tentang Yesus, bukan tentang Isa. Inilah kebodohanmu. Oh iya. Ketika kamu mengatakan orang bodoh, ya, orang lain itu bodoh, pakai bahasa Aceh, kamu sudah membodohi dirimu sendiri. Dari awal kamu sudah nonton live saya, dan kamu sudah berapa lama di live saya ini? Tidak pernah kami membicarakan tentang Isa Al-Masih. Kami tidak mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Allah. Kami tidak mengatakan Isa itu anak Allah. Itulah kebodohanmu. Kamu disuruh membaca Alkitab, kamu tidak mau. Disuruh baca kitab sebelumnya, kalian hujat kitab sebelumnya. Disuruh bertanya kepada ahli kitab, kalian hina para pendeta, orang ahli-ahli kitab. Itulah kebodohanmu. Tapi okelah, saya paham karena kamu masih Islam, ya. Kebodohanmu itu saya sangat maklumi karena kamu masih Islam. Cuma kalau kamu ingin tahu tentang Isa Al-Masih, buka Al-Quranmu. Bukan saja kamu baca Arab, tapi kamu baca Indonesia. Biar kamu memahami man huwa Isa Al-Masih fil Quranil Karim. Siapa Isa Al-Masih itu di dalam Al-Quranil Karim. Betapa tinggi derajat Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Nah, kamu pelajari itu. Kamu lihat kenapa Isa Al-Masih dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah. Itu kenapa dia dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat. Kenapa di dalam hadis Anas bin Malik dikatakan Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu.
Itu kenapa? Kalian pelajari, lihat, tanyakan, ya. Habis itu kamu lihat juga kenapa Isa Al-Masih itu dikatakan hakim yang adil. Nah, itu kamu pelajari. Dan kamu juga pelajari, belajar, bertanya, kenapa Isa Al-Masih itu nanti datang yang kedua kali. Nah, itu kamu pelajari, tanyakan, lihat, baca pelan-pelan, renungkan, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau terkemuka di dunia itu banyak, tapi terkemuka di akhirat itu tidak ada kecuali Isa Al-Masih. Nah, ini kenapa? Bahkan dalam Al-Quran dikatakan dalam kitabmu, dia punya pengetahuan tentang hari kiamat. Itu kamu baca. Di mana tertulis? Surah Az-Zukhruf ayat 61. Itu kamu pelajari. Habis itu kamu tanyakan. Dalam surah Ali Imran juga di situ ditulis. Kamu pelajari, baca, tanyakan. Itu. Ya. Nasir. Jadi bodoh Iya. gitu loh. Paham saya? Iya. Saya berbicara tentang Yesus. Dia adalah Mesias. Dia dalam bahasa lainnya disebutnya Kristus ya, gitu ya. Saya akan tunjukkan ya ayatnya supaya orang-orang di bawah ini bisa paham ya apakah Mesias itu. Karena banyak orang tidak mengerti apa itu Mesias. Oke. Di Matius 26 ya. Ya. Ya, ketika Yesus ditanya oleh imam besar, ya, imam-imam Yahudi itu, demi Allah yang hidup katakanlah kepadanya, demi Elohim yang hidup katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak. Perhatikan, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak. Mesias itu dalam pemahaman imam-imam Yahudi adalah anak Allah. Ya. Lalu Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Akhirnya imam besar itu apa? Kata imam besar itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa perlu saksi lagi? Untuk apa kita perlu saksi lagi? Ya. Sekarang kamu telah menghujatnya. Jadi siapa sebenarnya Mesias ini? Mesias ini anak Allah. Makanya ketika dikatakan ya di ayat lain dikatakan yang tidak percaya di Yohanes berapa bang ya? Lupa pula ayatnya. Yohanes berapa sih? Yang tidak percaya kepada percaya kepada